Supervisi dalam dunia pendidikan menjadi sangat penting dilaksanakan karena berpengaruh terhadap kinerja guru yang berimbas pada hasil pembelajaran. Oleh karena itu, agar pelaksanaan supervisi tersebut berjalan dengan lancar, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan supervisi. Menurut Adam dan Dike, dikutip oleh Sutopo dan Sumanto, supervisi adalah program yang terencana untuk memperbaiki pengajaran. Inti dari program supervisi pada hakikatnya adalah untuk memperbaiki hal belajar dan mengajar. Program itu dapat berhasil apabila supervisor memiliki keterampilan dan cara kerja yang efisien dalam kerjasama dengan orang lain. Dari pengertian supervisi di atas dapat diambil sebuah sintesis bahwa supervisi adalah serangkai kegiatan yang direncanakan oleh supervisor untuk memperbaiki pengelolaan pembelajaran sehingga diperoleh pembelajaran yang maksimal dengan cara menilai seluruh kegiatan pembelajaran terhadap guru yang disupervisi dan menilai seperangkat pembelajaran yang dimilikinya sehingga guru tersebut menjadi lebih baik dan profesional di bidangnya. Adapun tujuan supervisi, yang pertama, membina guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah mencapai tujuan itu. Yang kedua, memperbesar kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif. Yang ketiga, membantu guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan mengajar belajar. Yang keempat, meningkatkan kesadaran guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif. Yang kelima, membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan aktivitas perkembangan peserta didik. Yang keenam, mengembangkan esprit de corps guru, yaitu adanya rasa kesatuan dan persatuan antar guru-guru. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi satu sama lainnya, saling menguasai di dalam suatu manajemen. Jenis-jenis supervisi menurut Suhardan 2010 terdapat 3 jenis supervisi, yaitu supervisi akademik. Supervisi akademik yaitu menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada supervisi administrasi, yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar terlaksananya pembelajaran. Yang ketiga ada supervisi lembaga. Supervisi lembaga yaitu menitik beratkan kepada penguatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sentral sekolah. Jika supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah, yaitu untuk meningkatkan para mutu dari guru itu sendiri. Lalu ada supervisi ilmiah. Supervisi ilmiah adalah supervisi yang dilaksanakan pengawas atau kepala sekolah untuk menilai kinerja kepala sekolah atau guru dengan cara memberikan angket untuk diisi oleh kepala sekolah atau guru itu sendiri. Kemudian dicari pemecahan masalahnya. Lalu ada supervisi klinis. Supervisi klinis adalah supervisi yang dilakukan berdasarkan adanya keluhan dari guru yang disampaikan kepada supervisor. Jadi, supervisi klinis ini berbentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan pembelajaran dengan melalui siklus yang sistematik dalam perencanaan pengamatan serta analisis yang intensif. Namun, menurut Sahertian 2008, terdapat beberapa jenis supervisi. Yang lainnya yaitu supervisi konvensional adalah supervisi yang menganut paham bahwa supervisor sebagai seseorang yang memiliki power untuk menentukan nasib kepala sekolah atau guru. Dalam kegiatannya, supervisor yang bergaya konvensional akan melihat kesalahan kepala sekolah, guru, dan karyawan, bahkan selalu mengawasi kepala sekolah. Supervisi artistik. Supervisi artistik menuntut seseorang supervisor dalam melaksanakan tugasnya. Jadi si guru ini harus berpengetahuan, berketerampilan, dan memiliki sikap yang layak menjadikan seorang gurunya.
Lalu yang terakhir ada manfaat supervisi. Manfaat supervisi yaitu sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kerjasama di antara guru dengan melalui proses pengawasan dan di akhirnya ada proses evaluasi. Terus yang kedua ada merupakan pemicu atau penggerak terjadinya perubahan unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan. Terus yang ketiga ada meningkatkan kemampuan guru dalam hal memimpin dan membimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resti Sukmanesi dengan NOM NDM 220710. Di sini saya mewakilkan kelompok saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah supervisi pendidikan untuk mewawancarai salah satu Wakasek dari sekolah saya. Boleh Pak untuk perkenalan Bapak terlebih dahulu? Ya, nama saya yang Salviona, sudah mengajar di bulan 6 sejak 20 tahun yang lalu. Lebih malah. Jabatan Bapak di sini? Saat ini masih kurikulum. Saat ini Wakasek kurikulum. Ya. Baru diangkat setelah 2 minggu yang lalu. Jadi yang jabatan sekarang ini 3 tahun yang lalu. Bapak tahu nggak sih sebelumnya supervisi itu apa? Semua guru tahu supervisi. Jadi semua guru, bahkan guru tak tahu pun tahu supervisi bahwa supervisi itu mengamati perilaku untuk evaluasi ke depannya. Jadi kalau guru tentu yang dilihat adalah pembelajarannya, bakatnya, kalau tata usaha dilihat pekerjaannya seperti apa. Supervisi itu untuk memastikan pekerjaannya lebih bagus dan bisa meningkat lagi. Ya. Untuk Bapak sendiri nih, kan sejauh ini mungkin menjadi supervisor bagi bawahan Bapak. Ya. Hal apa yang setelah Bapak nilai dari Bapak untuk menjabat sebagai Wakasek ini? Nah, yang pertama sebetulnya kalau di sekolah di SMA ini tupoksi supervisi itu adalah tupoksi kepala sekolah. Ya. Nah, namun karena kepala sekolah sendiri tak mungkin, maka dibantu oleh bisa Wakasek kurikulum, Wakasek yang lain atau guru senior yang ditunjuk. Itu biasanya membantu kepala sekolah, tapi secara prinsip sebetulnya tugas kepala sekolah. Kalau di sekolah di SMA ya, TU juga sama, ada tugas kepala sekolah juga. Kalau sekarang aturan terbaru juga kepala sekolah, walaupun kemudian dibantu oleh yang koordinator TU gitu. Nah, kalau Bapak karena Bapak di guru tentu Bapak mensupervisi guru, menemukan beberapa hal yang masih lemah di guru apa, itu yang kemudian jadi program kurikulum berikutnya. Apakah kurangnya di administrasi atau di perangkat, di teknik penilaian atau apapun teknik ajar itu yang disupervisi. Bapak biasanya tuh melakukan evaluasi dari penilaian itu berapa kali sekali Pak? Biasanya? Kalau di program itu per semester ada. Oh, setiap semester? Setiap semester ada sekali. Programnya begitu, jadi setiap semester itu ada bagian jadwal sekali di supervisi guru itu. Oke, untuk Bapak nih, proses perencanaan supervisi secara garis besarnya seperti apa? Supervisi itu harus pertama ada program supervisi, ini dirancang, dilengkapi dengan ada surat kepala sekolah itu, kepala sekolah, ada jadwal kapan di supervisinya, begitu kan. Apa yang disupervisi itu disampaikan di program, jadi dibuat programnya dulu dan perencanaan sebelumnya itu disampaikan sebelumnya, tidak tiba-tiba kepada guru. Sejauh ini kendala apa Pak yang Bapak alami saat melakukan supervisor? Sebetulnya kalau sebut kendala bukan kendala pertama ya, tapi kan di sekolah itu kadang-kadang jadwal dari diatur sekolah tidak cocok dengan kondisi guru di kelas. Ya. Jadi guru sedang ulangan, nggak, yang mengajar kita lihat, kan kalau ulangan kita bisa memantau kondisinya. Jadi kondisi itu diarahkan pada proses pembelajaran, bukan pada ulangan. Kadang-kadang ada itu, atau ada hal lain, kondisi guru atau kondisi penilai supervisor yang nggak bisa berhalangan. Contoh misalkan yang dapat jadwal oleh kepala sekolah, kadang-kadang kepala sekolah tiba-tiba harus sudah keluar. Ya. Batalkan, ketika batal bergeser gurunya juga harus menyesuaikan ulang. Kan udah banyak jadwal ulangan jadi nggak cocok lagi. Ya. Ini kendalanya tuh waktu. Hanya di pengaturan kondisi, karena kondisi bisa dari gurunya, bisa dari penilainya, profesornya.
apa yang Bapak bakal lakuin kalau misalkan setelah melakukan evaluasi Bapak kan setelah mengawasi evaluasi kekurangannya apa dan ternyata kita tuh belum ada perubahan Pak. Yang sebenarnya itu yang mesti ditelaah. Kan setiap selesai supervisi itu ada laporannya, ada temuannya, masalahnya di mana. Jadi itu yang kemudian untuk perbaikan ke depan. Jadi itu berubah jadi program berikutnya. Jadi selalu ada tindak lanjut dari supervisi itu. Ada tindak lanjut saya pribadi, gurunya diajak ngobrol, ini dipertemukan ini masalah-masalahnya, misalkan masukan-masukannya apa. Ada secara umum, kalau secara umum banyak berarti program kegiatan, misalkan pelatihan khusus tentang apa gitu ada. Perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resa Sukmanesti dengan NIM 2207110. Di sini saya perwakilan dari kelompok mata kuliah Supervisi Pendidikan ingin mewawancarai seorang guru di SMA Negeri 26. Bapak boleh perkenalan dulu sebelumnya? Nama saya Robi Sandi Agus Sajab, saya mengajar di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya Bapak telah mengajar di SMA 26 ini selama berapa tahun? 2 tahun setengah berarti. 2 tahun setengah. Langsung aja ya Pak, sebenarnya mau tanya nih, sejauh ini berjalannya supervisor seorang Payayan, menurut Bapak penilaiannya bagaimana? Apakah berjalan dengan lancar aja sebagai mengawasi guru-gurunya atau ada kendala atau bagaimana? Kita tanya ke Payayan nih. Payayan sejauh sepengetahuan saya efektif, cermat, dan teliti. Jadi melakukan supervisi kalau guru-guru ya dia efektif, apa aja poin-poin yang pentingnya, pun cermat, teliti, apa aja kekurangannya pun juga kelebihannya untuk diperbaiki. Untuk kekurangan diperbaiki, untuk kelebihannya ya. Apakah ada kendala Bapak sebagai guru saat mengajar? Saya secara pribadi enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kendala yang dialami kayak misalkan guru anak-anaknya nggak paham mata pelajaran Bapak atau nilainya di bawah KKM terus, atau misalkan Bapak metode pengajarannya kurang efektif. Apakah sempat merasakan seperti itu atau? Bagi saya untuk pemahaman siswa bukan tanggung jawab saya, gitu. Maksud saya, jadi siswa memahami atau tidak tentang materi, begitu kan, itu kan kembali ke kualitas siswa. Kita nggak bisa memaksakan, misalkan siswa nggak suka PKN, terus saya paksakan harus bisa, harus mengerti, harus paham, itu kan nggak bisa. Itu kembali ke kualitas siswa. Tapi kewajiban saya yang memaksimalkan agar siswi paham, begitu, dengan berbagai metode, model pembelajaran yang ada. Pun juga melihat kondisi siswa, misalkan di jam-jam akhir kan lebih suntuk ya. Gimana sih berarti biar nyantai, biar enjoy, kepinggirin dulu tuh kursi-kursinya duduk melingkar di bawah biar lebih santai kan gitu. Kayak gitu. Jadi kita harus bisa melihat situasi dan kondisi siswa belajar bagaimana untuk membuat mereka ya paham, selain secara substansi juga menikmati pembelajaran. Berarti sejauh ini untuk seorang supervisor Payayan itu udah aman ya dalam mengawasi guru-gurunya? Atau Bapak ada evaluasi lebih mungkin untuk seorang supervisor? Saya bahkan inginnya mengevaluasi diri sendiri masih banyak kurangnya, tapi untuk supervisor enggak sih, kayaknya udah luar biasa ya, dengan pengalaman beliau, dengan dalam dunia pendidikan, dengan ketelitiannya, disiplinnya, efektivitasnya yang harus disampaikan luar biasa, bahkan ya jadi contoh kan di sini salah satu guru terbaik dia dapat penghargaan. Oh ya. Iya benar. Mungkin sekian wawancara saya kali ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Kembali. Dadah.